Oke, sebelum kita memulai untuk webinar kali ini, mungkin bisa untuk dites terlebih dahulu apakah di layar sudah ada gambar dari kamera ataupun terkait sound. Begitu. Jika ada masalah terkait kamera ataupun gambar ataupun sound, bisa langsung ke menu di kanan atas. Di situ ada tombol atau ada menu terkait help. Kemudian bisa langsung diklik dan langsung di refresh lagi. Jadi nanti kalaupun misalnya tidak ada gambar ataupun tidak ada suara, itu bisa akan merefresh dan nantinya akan ada suara dan juga gambar seperti itu. Sebelum kita memulai, pastikan semuanya sudah berjalan dengan lancar dulu terkait gambar dan juga suaranya. Kalau memang ada masalah, bisa juga langsung hubungi live chat kami terkait hal tersebut. Baik, sambil menunggu. Mungkin tidak ada masalah. Gambar semuanya, sound juga terdengar. Baik, sebelum webinarnya dimulai, sekali lagi saya ingatkan jika ada masalah terkait gambar ataupun suaranya, bisa langsung ke tombol kanan atas, di situ bisa langsung refresh lagi. Dan kalau ada masalah yang lain juga bisa langsung hubungi ke live chat kami, seperti itu. Baik, jika tidak ada masalah mungkin kita bisa langsung mulai saja acaranya. Oke. Selamat pagi semuanya, nama saya Nova, saya dari Marketing Cosmart. Kali ini saya kembali lagi untuk acara webinar yang ketiga. Dan webinar kali ini kita akan membahas mengenai eye makeup atau makeup dekoratif di area mata, seperti itu. Tidak lupa juga saya mengatakan terima kasih atas partisipasinya karena mau untuk ikut serta dalam webinar kali ini. Semoga kita semua tetap bersih dan juga selalu menjaga kebersihan juga dimanapun kita berada. Oke, mungkin bisa langsung saja ke PowerPoint-nya. Di PowerPoint pertama, ini ada sedikit info. Dikarenakan pandemik yang masih melanda Indonesia terkait COVID-19 ini, maka pemerintah Indonesia juga memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau disingkatnya itu sebagai PSBB. Dengan dihimbau juga tetap menggunakan masker jika ingin pergi keluar rumah atau keluar ruangan, kemudian juga tidak lupa untuk selalu mencuci tangan dan juga selalu memakai hand sanitizer dimanapun berada jika memang tidak bisa cuci tangan. Seperti itu. Kemudian dari sini juga sempat saya informasikan di webinar yang kedua bulan lalu itu terkait penaikan sales untuk penjualan online yang membludak. Pada saat itu memang di bulan Maret dan bulan April itu meningkat menjadi 4 kali lipat, tapi sekarang meningkat drastis lagi menjadi lebih berkali-kali lipatnya. Bisa dilihat juga di layar ya, yang sudah kami perlihatkan. Dan terkait hal ini juga, fenomena yang terjadi dengan adanya pandemi ini adalah bagaimana make up di area sekitar mata itu menjadi sangat populer di berbagai negara termasuk di Indonesia. Seperti itu, jadi banyak perempuan berbondong-bondong untuk tetap bermake up khususnya di area mata karena mereka tetap harus keluar rumah tapi menggunakan masker, seperti itu. Oke, kemudian ini dia, ada foto juga di layar terkait pemakaian masker, kemudian before dan after setelah menggunakan make up di area wajah. Biasanya kan saat seseorang memakai masker itu terkesan memberi efek tidak menarik atau tertutup. Oleh karenanya saat menggunakan eye makeup dan saat menggunakan masker itu memberikan efek lebih cerah di wajah kita. Sehingga penggunaan eyebrow dan eyeliner juga akan memberikan tampilan wajah juga menjadi energik dan juga lebih cantik dan cerah, seperti itu. Baik, kami juga ada artikel, kami mendapatkan artikel, berdasarkan artikel yang kami dapatkan ini bahwa beauty, brand dan beauty vlogger saat ini, khususnya di Indonesia, itu sekarang juga ikut menyeruakan tren make up, eye makeup saat memakai masker karena menurut mereka walaupun kita sedang pandemik dan tetap memakai masker tapi tidak ada alasan untuk tidak tampil cantik keluar rumah seperti itu. Tapi ada juga tambahan informasi lain. Menurut dermatolog dari New York menyatakan bahwa
untuk tidak menggunakan make up saja di area masker karena gesekan antara masker dan kulit itu dapat meningkatkan atau menyebabkan resiko tersumbatnya pori-pori seperti itu. Jadi gambarannya adalah bahwa saat kita memakai masker itu di area bawah mata sampai ke dagu itu disarankan untuk tidak memakai make up saja karena jika menggunakan make up, karena kan itu kan ketutup sama maskernya, jadi itu akan menimbulkan gesekan dengan kulit wajah dan itu akan menyebabkan masalah baru, entah itu jerawat ataupun iritasi seperti itu. Tapi memang itu kan hanya himbauan saja. Kalau misalnya memang kulit wajahnya tidak ada masalah, normal-normal saja, ya bisa pakai make up juga, tapi memang dihimbaunya kalau misalnya dari area wajah mata ke bawah itu tidak perlu pakai make up. Hanya pakai make upnya itu di area bawah mata ke dahi saja. Seperti itu. Oke. Kemudian juga dengan alasan itulah, maka untuk hari ini kami webinar akan mempresentasikan terkait produk inovasi yang berhubungan dengan area mata. Meliputi juga seperti eyeshadow, maskara, kemudian eyebrow tint dan eyebrow. Nanti juga akan langsung diinformasikan terkait detail dari produk-produk inovasi kami ini oleh RNI kami bernama Bella. Mungkin bisa langsung saja ke presentasi dari RNI, silahkan Bella. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan 6 produk yang telah didevelop oleh tim RNI untuk webinar kali ini. Nah, ada pula produk yang pertama ialah eyebrow tint. Teknologi yang kami gunakan pada eyebrow tint ini ialah penggunaan acrylic resin yang tahan terhadap air dan keringat. Nah, acrylic resin ini akan membentuk lapisan tipis di alis, kemudian lapisan inilah yang akan melindungi produk dari air dan keringat sehingga hasil yang didapatkan akan lebih tahan lama dan waterproof. Kemudian, pemilihan fold type applicator berfungsi untuk memudahkan saat digunakan dan menghasilkan alis yang terlihat lebih natural. Selanjutnya, ada eyebrow mascara. Keunggulan dari produk ini ialah memiliki formula yang anti-sweat dan long-lasting. Hal ini dikarenakan adanya microbeads pada formula. Kemampuan microbeads yang dapat menyerap sebum dan keringat inilah yang menjadikan produk eyebrow mascara menjadi lebih tahan lama, cepat kering dan tidak cepat hilang akibat keringat. Selanjutnya ada Curl Volumizing Waterproof Mascara. Nah, penggunaan natural hardwax dan nylon fiber pada maskara umumnya akan memberikan efek volumizing saja. Namun, dengan menggunakan teknologi tambahan yaitu elastic polymer akan memberikan hasil curling yang lebih intens pada bulu mata. Dan jangan khawatir dengan maskara yang cepat luntur, karena maskara ini memiliki film former khusus yang bersifat resisten terhadap air. Selain itu, adanya vitamin E pada formula ini membantu untuk menutrisi dan melembabkan bulu mata. Lalu kemudian yang keempat ada pen eyeliner black. Nah, pada umumnya pewarna pada eyeliner yang digunakan itu menggunakan iron oxide. Namun pada pen eyeliner ini kami menggunakan teknologi carbon black sehingga menghasilkan warna hitam yang lebih pekat saat digunakan. Ada pula keunggulan lain dari pen eyeliner ini ialah adanya kandungan peptide sebagai serum yang mana akan membantu menstimulasi tumbuhnya bulu mata secara natural. Kemudian produk yang kelima ada Mirage Cubic Shadow. Nah, eyeshadow shimmer biasanya dibuat dari pearl powder. Namun pearl pada Mirage Cubic Shadow ini dibuat dengan teknologi dan teknik khusus, kemudian menghasilkan pearl yang lebih bergranul atau seperti bongkahan, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih besar dari pearl pada umumnya. Semakin besar pearlnya, maka semakin banyak pula oil binder yang dikandung dalam pearl tersebut. Nah, ini merupakan salah satu teknologi yang ditawarkan dari Mirage Cubic Shadow untuk memberikan efek melting texture saat diaplikasikan di eyelid menggunakan jari. Dan last but not least ada Cotton Fit Eyeshadow. Seperti namanya, cotton. Eyeshadow ini didevelop untuk mendapatkan tekstur yang ringan dan lembut layaknya cotton candy saat digunakan.
Tekstur yang ringan dan lembut ini didapat dari salah satu teknologi kami yaitu B coating powder, di mana B artinya biner dan coating artinya melapisi. Jadi powder di sini merupakan silika yang di-coating dengan dua ingredients yaitu silicone oil dan natural oil, yang mana nantinya akan memberikan efek lembut sehingga ketika diaplikasikan akan mudah untuk di-blend dan di-build up. Sekian penjelasan mengenai produk yang kami develop. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke Nova untuk mempresentasikan mengenai MOQ untuk tiap produknya. Silakan Nova. Baik, terima kasih Bella. Itu dia adalah tadi penjelasan dari Bella terkait inovasi produknya. Kemudian saya juga akan memberikan informasi di layar sudah ada terkait MOQ dan juga harga. Untuk yang pertama produk eyebrow tint dengan shade mocha, ini MOQ-nya di 30.000 dengan neto 0,7 gram. Kemudian FG price atau finish good price-nya itu di 17.500. Kemudian untuk produk yang kedua ada eyebrow mascara dengan shade dark brown. Ini MOQ-nya di 20.000 dengan neto 7 gram dan harga finish good 19.800. Kemudian untuk produk yang ketiga ada Curl Volumizing Waterproof Mascara. Itu dia MOQ-nya di 12.000, kemudian netonya di 7 gram, dan harga finish good-nya di 20.300. Kemudian untuk ada produk keempat itu adalah pen eyeliner dengan shade-nya itu adalah black, dengan MOQ 20.000 dan neto 0,5 gram, di harga finish good 17.981.000. Kemudian untuk Mirage Cubic Shadow dan juga Cotton Fit Eyeshadow itu MOQ 20.000 dengan neto masing-masing 8 gram dan harga finish good 38.600 rupiah. Sesuai informasi bahwa jika ingin mendevelop produk-produk yang tadi sudah dipresentasikan atau sudah saya sebutkan juga ke 6 produk ini dengan formula yang sama persis, kemudian juga dengan packaging yang sama persis, maka bisa digunakan MOQ dan juga harga yang sudah tertera di layar. Tapi memang jika ada penambahan atau pengurangan dari formula ataupun penggantian dari packaging, otomatis harganya pun akan langsung berubah seperti itu.